Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai, selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah masih dalam bab inna wa akhwatuha. Ya, baiklah, sebelum dilanjut pada penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktah sareng kudu matahkeun anjeun hamzah inna kana hamzahna lapad inna Lisadi masdarin karena nyicinganana masdar masaddaha dina patempatanana itu inna waksir sareng kudu ngasrohkeun anjeun karena itu hamzah inna fi siwadaka dina salianti itu lisadi masdarin masaddaha sama-sama ya. Paksir atuh kudu ngasrohkeun anjeun kana itu hamzah inna bil ibtidai dina kawitan kalam wa fi bad'i silatin sareng dina kawitan silah wahaisu inna sareng dina sakira-kira ari inna mukmilatun eta anu nyampurnakeun itu inna liyaminin kana sumpah. Kemarin menjelaskan inna dan akhwatuha. Inna dan akhwatuha itu semuanya ada 6. Ada berapa? 1 inna sok. 1 inna 2 anna 3 alaita 4 lakina 5 la'ala 6 ka'anna amalnya tansibul isma watar paul hobar menasabkan kepada isimnya meropakan kepada hobarnya
Di dalam dua bait ini akan menjelaskan hamzahnya lapad inna terbagi tiga. Pertama wajib dipatahkan. Yang kedua wajib dikasrahkan. Yang ketiga boleh dipatahkan, boleh dikasrahkan. Menurut pendapat Imam Sibawayh, amil nawase inna wa watwa itu ada 5. Dikarenakan lapad inna dan anna dianggap satu. Satu inna anna, kedua laeta, ketiga lakina, keempat la'ala, kelima ka'anna. Jadi jumlahnya ada 5. Jadi menurut Imam Sibawayh inna dengan ana itu sama, cuma satu. Bedanya inna anna. Inna anna. Jelas tidak? Di amil nawase menurut Imam Sibawayh ada berapa? 5. Mengapa 5? Inna dan anna itu dianggap sah. Pertama sok. Hamzahnya lapad inna wajib dipatahkan. Waftah sok. Hamzah inna harus mematahkan. Hamzahna lapad inna. Membacanya anna. Pertama hamzahnya lapad inna wajib dipatahkan. Berarti membacanya anna. Lisadi masdarin masaddaha. Ketika hamzah inna, isim inna, khobar inna, posisinya di tempat masdar. Bisa ditakwil masdar. Hamzah inna wajib dipatahkan. Ketika hamzah inna posisinya di tempat masdar. Atau bisa nakwil masdar. Lisadi masaddaha. Posisinya lapad inna di tempat masdar. Atau bisa ditakwil masdar. Cara menakwil masdar. Ambil masdarnya. Idopatkan kepada fa'ilnya. Kesimpulannya, hamzahnya lapad inna wajib dipatahkan. Ketika posisi hamzah inna dan isimnya dan khobarnya di tempat masdar. Atau bisa nakwil masdar. Cara nakwil masdar. Ambil masdarnya. Idopatkan kepada fa'ilnya. Contohnya. Untuk maharopa. Yu'jibuni.
Annaka qaimun. Yu'jibu. Mengherankan. Ni kepadaku. Annaka qaimun. Sesungguhnya kamu berdiri. Yang jadi contoh. Annaka qaimun. Annaka qaimun. Maharopa. Karena jadi fa'il. Kalau ditakwil masdar, ambil masdarnya, idopatkan kepada fa'ilnya. Lapad qaimun, asalnya koma, koma yakumu kiaman, idopatkan kepada fa'ilnya lapad ka. Yu'jibuni kiamuka, lapad annaka, lapad annaka qaimun. Posisinya di tempat masdar, kedudukannya sebagai fa'il, lapad kiamuka. Yang kedua mahal nasab. Contohnya donantu jaidan, annahu alimun. Yang jadi contoh lapad annahu. Mengapa dinasabkan? Sebab jadi maf'ul kedua. Hamzahnya lapad inna wajib dipatahkan karena posisinya di tempat masdar atau bisa ditakwil masdar. Asalnya donantu jaidan ilmahu. Donantu jaidan ilmahu dijadikan hamzah lapad ina dipatahkan. Donantu jaidan annahu alima alimu. Donantu jaidan sok ilmahu. Lapad annahu ja'annahu alimun di tempat ilmahu. Nomor ketiga, lapad ina dijerkan oleh harap jar dengan hobarnya mahal jar majrur mahal nasab karena jadi maf'ul kedua. Donantu jaidan bi annahu alimun di tempat masdar asalnya donantu jaidan bi ilmihi. Kesimpulannya hamzah inna wajib dipatahkan. Lapad inna, isim inna, khobar inna, di tempat masdar, bisa maharopa, bisa mahal nasab, bisa mahal JR. Contoh maharopa, yu'jibuni annaka qaimun. Asalnya
Yu'jibuni qiyamuka. Yu'jibuni qiyamuka. Contoh mahal nasab. Contoh mahal nasab. Donantu Zaidan annahu alimun. Donantu Zaidan annahu alimun. Asalnya donantu Zaidan ilmahu. Donantu Zaidan ilmahu. Contoh mahal JR. Contoh mahal JR. Donantu Zaidan bi annahu alimun. Donantu Zaidan bi annahu alimun. Asalnya donantu Zaidan bi ilmihi. Donantu Zaidan bi ilmihi. Sudah sok coba simpulkan ini. Jadi kesimpulan untuk bait yang pertama itu menjelaskan tentang hamzah inna yang wajib dipatahkan. Nah, tadi Pak Yem menjelaskan bahwa dalam hamzah inna itu ada 3 permasalahan. Yang pertama ada yang wajib dipatahkan, yang kedua wajib dikasrohkan, yang ketiga bisa dipatahkan, bisa dikasrohkan. Nah, untuk bait yang pertama ini menjelaskan tentang hamzah inna yang wajib dipatahkan. Di kesimpulannya, apabila lafaz inna isimnya dan khobarnya ya berada di tempat masdar atau bisa nakwil masdar atau kata lainnya mempunyai mahal i'rab, maka hamzah innanya harus dipatahkan. Mahal i'rabnya itu baik mahal rofa, mahal nasab atau mahal khobar atau mahal JR ya. Tadi ada 3 contoh. Untuk contoh yang mahal rofa jadi fa'il di sini ya. Contohnya lafaz yu'jibuni annaka qaimun. Hamzahnya wajib dipatahkan karena mempunyai mahal i'rab, menempati tempat masdar. Asalnya kalau ditawil masdar yu'jibuni qiyamuka. Jadi lafaz annaka qaimun itu berada di tempat qiyamuka ya. Bisa dipahami. Untuk contoh yang nasab, mahal nasab, donantu Zaidan annahu alimun. Ya, di sini contohnya annahu alimun itu menempati tempat ilmahu. Donantu Zaidan ilmahu. Kenapa mahal nasab? Karena annahu alimun itu inna isimnya dan khobarnya itu jadi maf'ul kedua dari lafaz donantu ya. Jadi asalnya itu donantu Zaidan ilmahu. Jadi maf'ul kedua masdarnya ya itu. Kemudian untuk yang mahal JR atau mahal khobar contohnya donantu Zaidan bi annahu alimun. Ya, takdirnya atau asalnya posisi masdarnya donantu Zaidan bi'il mihi ya, karena jadi jar majrur. Tadi Pak Yem menjelaskan jar majrurnya mahal nasab karena jadi maf'ul kedua dari lafaz donantu ya. Tadi Pak Yem menjelaskan untuk cara nakwil masdar. Yang pertama ambil dulu masdarnya kemudian didopatkan kepada fa'ilnya ya. Ada yang mengatakan didopatkan kepada fa'ilnya atau kepada musnad ilaihnya ya. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan bait yang pertama. Dilanjut pada penjelasan bait yang kedua. Di dalam bait yang kedua ini adalah hamzahnya lafaz inna wajib dikasrahkan. Taksir fil ibtida sok. Harus mengasrahkan kepada hamzah inna. Apabila inna di awal kalimah. Muhammadun qaimun sok. Pakai inna Muhammadan qaimun kuma. Inna Muhammadan qaimun. Hamzah innanya dibagaimanakan? Dikasrohkan. Mengapa dikasrohkan? Di awal kalimah wakalah. Karena lafaz hamzah lafaz inna di awal jumlah. Muhammadun qaimun. Sok pakai inna. Inna
Bagaimana hamzahnya inna? Dikasrohkan. Mengapa dikasrohkan? Karena hamzahna lapad inna sok. Di awal jumlah. Yang kedua, hamzah lapad inna harus dikasrahkan. Wafi bad isilah. Ketika hamzah inna sok. Dimulai awal silah. Ketika hamzah inna di awal silah. Silah mausul. Wa kulluha yaljamu ba'dahu silah. Ala domirin laikin mustakmilah. Setiap silah di awalnya dimulai dengan inna. Hamzah inna harus dikasrohkan. Contohnya ja'aladi innahu qaimun. Allah diisi mausul. Innahu qaimun jadi silah mausul. Hamzah inna sok hamzah inna di awal silah harus dijarkan. Apabila hamzah inna ada di awal silah, hamzah inna harus dikasrohkan. Contohnya ja'aladi innahu qaimun. Yang jadi contoh innahu qaimun. Innahu qaimun. Silah mausul. Di awal silah dimulai dengan inna. Hamzah inna harus dikasrohkan. Aladi innahu qaimun. Nomor ketiga, mana? Wahai su inna mukmilatin liyaminin. Sekiranya lapad inna menyempurnakan kepada sumpah. Atau jadi jawab sumpah. Contohnya, coba buka. Contohnya, mana juga? Wallahi inna jaidan laqaimun. Wallahi sumpah. Inna jaidan laqaimun. Menyempurnakan sumpah. Hamzah inna wajib dikasrohkan. Kesimpulan sementara hamzah inna wajib dikasrahkan. Yang ke-1 apabila inna di awal jumlah. Contohnya inna jaidan qaimun. Atau inna a'toina kal kausar. Nomor kedua, posisi inna di awal silah. Hamzah inna harus dikasrohkan. Contohnya ja'aladi innahu qaimun. Nomor ketiga
hamzah ina harus dikasrohkan. Ketika lapad ina menyempurnakan kepada sumpah atau jadi jawab sumpah. Contohnya wallahi inna jaidan laqaimun. Sudah jangan sudah sok simpulkan. Jadi kesimpulannya untuk bait yang kedua ini mulai memasuki kepada pembahasan hamzah inna yang wajib dikasrohkan. Untuk sementara yang wajib dikasrohkan itu baru ada 3 ya, masih banyak. Nah ini baru 3 yang kita bahas. Untuk yang pertama hamzah inna yang wajib dikasrohkan itu apabila inna menjadi awal jumlah. Contohnya inna zaidan qaimun. Itu si innanya jadi awal jumlah. Maka hamzah innanya wajib dikasrohkan. Kemudian untuk yang kedua apabila innanya jadi awal silah. Silah itu jumlah setelah isi mausul. Apabila silah mausul diawali dengan inna maka hamzahnya wajib dikasrohkan. Contoh ja'alladzi innahu qaimun. Mana isi mausulnya? Lafaz alladzi. Ya innahu qaimun itu jumlah sesudah isi mausul itu jadi silah diawali dengan lafaz innahu, maka hamzahnya harus dikasrohkan, wajib dikasrohkan. Kemudian untuk yang ketiga hamzah inna yang wajib dikasrohkan itu apabila innanya menyempurnakan kepada sumpah atau tadi Pak Yai menjelaskan jadi jawab sumpah. Contoh wallahi inna zaidan laqaimun. Sumpahnya lafaz wallahi demi Allah gitu ya. Kemudian inna zaidan laqaimun. Seperti itu mungkin. Ya sudah cukup. Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum ditutup, marilah kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.